Halo sahabat kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa lagi di channel Arya Oprek, tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Baik sahabat kreatif, pada kesempatan video kali ini saya akan merakit sebuah power bank beserta senter atau lampu emergency. Berhubung ini sudah memasuki musim hujan, ada kalanya sering listriknya mati mendadak tanpa konfirmasi terlebih dahulu seperti cewekmu ya. Jadi langkah baiknya sedia payung sebelum hujan, kata pepatah seperti itu, atau sedia lampu emergency sebelum listrik padam di malam hari. Dan kemarin untuk yang model roket seperti ini sudah saya review, sudah saya tes untuk nyala senter dan power banknya. Ini hasilnya sangat baik kalau menurut saya, dan ada yang berkomentar boleh dong dibuatkan video cara merakitnya. Nah, berhubung saya nggak akan merakit yang model seperti ini lagi karena ini kebetulan lumayan ribet, jadi saya akan merakit yang modelnya berbeda, cuman untuk fiturnya itu hampir sama. Ada power bank dan ada lampu emergensinya juga atau lampu darurat. Kalau kamu belum melihat video yang power bank plus center model seperti ini, kamu bisa cek videonya, ada di channel ini. Sangat cocok. Nah, sekarang saya akan merakit yang seperti ini menggunakan box plastik. Ini untuk ukurannya 12, untuk panjang tingginya 4,5, lebarnya 6 cm. Jika kamu ingin membuatnya, silahkan simak video ini baik-baik agar tidak ketinggalan step demi stepnya. Langsung saja, ini akan coba saya rakit. Di sini untuk partnya sudah lengkap berada di dalam. Saya keluarkan satu persatu. Silakan dicatat ya untuk bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 6 buah baterai 18650 yang dirangkai secara paralel. Untuk baterainya ini kalau mau lebih banyak ya usahakan boxnya lebih besar. Tapi berhubung boxnya kecil, cuma muat 6 baterai, jadi saya rakitnya hanya 6 baterai seperti ini. Terus ini ada modul center keychain gitu ya, center seperti ini sudah saya bongkar. Ini modulnya atau drivernya, ada kabel. Ini untuk modul power banknya, kebetulan sudah ada input untuk charger baterainya juga. Ini saya ambil dari copotan lampu emergency merek Lubi yang berapa watt ya, kalau nggak salah itu 18 watt yang besar itu. Kan ada modul power bank, kalau kamu punya bisa diambil kalau sudah tidak terpakai, atau bisa kamu beli untuk harganya nggak nyampe, kalau yang seperti ini nggak nyampe 10.000. Dari mana duitnya? Terus ada karet untuk saklar, ini copotan center polis mini, ada saklar seperti ini. Terus ada saklar klik ya, saklar apa jenenge ya, ora paham banget nyong. Terus ini ada PCB lubang. Ini nanti bantalan untuk saklarnya. Nah, ini LED-nya yang model cob, copotan dari senter ini kan sama persis ya. Dan sudah saya buatkan pendingin. Ini menggunakan PCB bekas lampu LED, atau kamu bisa tambah pendingin menggunakan aluminium yang lain, seadanya saja. Terus untuk bagian depannya ini sudah saya tempel menggunakan tutup ini. Sudah saya tempel seperti ini. Terus sudah saya buatkan lubang juga agar videonya tidak terlalu panjang. Buatkan lubang untuk soket charger dan soket untuk power bank. Terus di sini ada tombol saklar. Berhubung karet saklar seperti ini hanya satu, jadi saya buatkan menggunakan karet bekas ban dalam seperti ini. Dan ini ada karet penutup, tujuannya agar sedikit waterproof, atau ketika terciprat air itu airnya nggak masuk ke bagian dalam. Ini saya copot yang ada logo seperti ini, saya copot dari karet tombol center ini. Terus saya kasih karet tambahan juga menggunakan karet bekas ban dalam. Cuma seperti itu ya. Dan sekarang akan coba saya rakit satu persatu.
Jadi ini sambil merakit saya sudah sediakan saya sudah sediakan segelas kopi sambil ngopi biar enggak fokus. tak minum sip dan fokus. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Biar nanti saat perakitan fokus. Dan jangan lupa disediakan juga sebatnya. Oh ya, untuk bagian mika ini atau kaca ini, bagian sini sudah saya kasih lem silikon berwarna bening atau lem kaca. Hal ini bertujuan agar sedikit lebih waterproof karena pada saat dibongkar sebelumnya ini tidak ada lem, sehingga ketika terkena air ada kemungkinan ini masih bisa masuk untuk airnya. Dan ini sudah saya kasih lem, bisa terlihat untuk sisa-sisa lem ada di sampingnya. Jadi kalau kamu ingin membuatnya, bagian sini dikasih lem agar lebih waterproof. Tapi kalau digunakan untuk di dalam ruangan nggak dikasih lem juga nggak apa-apa, agar enak dibongkar pasang. Untuk langkah pertama, kamu lem light cope ini ke bagian pendingin tambahannya. Tinggal ditempel dan digoyang-goyang agar lemnya dapat menyebar secara merata. Ini ketika lemnya sudah agak kering, ini enggak kepakai, singkirkan saja. Terus untuk kabelnya, di sini saya sediakan kabel 2 warna hitam dan warna putih. Untuk putih saya jadikan plus dan untuk hitam saya jadikan minusnya. Oh ya, saya lupa, untuk bagian PCB tambahannya atau pendingin tambahannya ini sudah saya kasih lubang untuk memasukkan kabel dari LED-nya. Ini dikasih lem boleh, nggak dikasih lem juga nggak apa-apa untuk bagian pendingin yang lebih lebar ini. Kemudian dilanjutkan dengan merakit bagian saklar. Ini saklar untuk mengganti saklar yang modul ini. Ini untuk dudukannya. Kalau kamu lebih kreatif tanpa menggunakan dudukan juga boleh. Tinggal dilem saja. Untuk saklar sudah selesai. Untuk tahap berikutnya tinggal menaruh baterainya saja. Terus untuk kabel-kabelnya dirapikan agar tidak mudah goyang. Bagian sampingnya ini dikasih lem secukupnya saja. Nah, kabelnya kurang dapat. Ini tadi berhubung kabelnya kurang panjang, sudah saya sambung seperti ini. Tahap berikutnya bagian saklar pada modul charger ini dicopot saja. Setelah ini selesai, tahap berikutnya saya siapkan PCB lubang seperti ini. Ini sudah saya tandai untuk yang berwarna hitam untuk minusnya nanti. Jika kamu melihat di video ini ada yang aneh, bisa berkomentar ya sahabat kreatif. Iya. Bisa disebutkan apa yang aneh pada video ini. Jika sudah selesai, pasang kabel lagi di di PCB lubang untuk jalur ke modul center. Dilanjutkan dengan memasang modul power bank. Untuk minus berwarna putih dan untuk plus berwarna hijau. Terus dipasang ke lubang. Untuk bagian plusnya dikasih saklar. Terus pin saklar yang satunya lagi juga dikasih kabel. Ini sudah, tinggal ini dirakit ke modul senternya. Ini kan dari baterai ya, ngikutnya dari baterai. Jadi di sini ada keterangan baterai, terus ada untuk senternya, untuk kabel merah di plus, untuk kabel hitam di minusnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kabel dari LED-nya. Nah, ini kabel saklar tinggal dipasang di bekas saklar yang tadi. Dan akan saya coba apakah ini nyala untuk senternya. Kok gak nyala? Gak nyala lur, senternya lur. Kerja bagus. Mungkin ada yang salah ya. Oh, ya pantas gak nyala, wong ini belum dijemper, belum disambung. Tapi ini untuk senternya sudah langsung menyala ya. Jadi tanpa dari saklar ini sudah langsung menyala.
Ini saklarnya akan coba saya perbaiki dulu. Ini udah ketemu lur. Kenapa tadi langsung nyala sendiri? Tak sambil sebat ben mantan fokus ya. Lawan kopi nurung dinum. Alhamdulillah. Ternyata penyebab tadi begitu kabel baterai dipasang langsung nyala. Ini bagian saklarnya yang salah memasang ya. Tadi kan untuk bagian saklarnya ada 4 pin yang seperti ini. Itu tadi kan disambung antara pin sebelah dan seberangnya lagi yang berjajar. Jadi untuk pemasangannya ini kabel yang pin yang perlu disambung itu pin yang sebelahnya saja seperti ini. Ini baru bisa menyala. Nah, ini saklarnya sudah mau. Tahap berikutnya saya akan coba untuk modul power banknya. Coba ngecas ini aja. Bismillah. Loh, copot. Sisi. Nah, ini untuk modul power banknya dapat mengecas ya. Ini ada indikator dan ini juga ada indikator warna merah seperti ini. Ini kalau sedang mengecas nyala merah, kalau dimatikan ikut mati. Nah, bagian yang ini kan saya tutup agar lebih safety. Untuk tahap berikutnya tinggal dimasukkan saja sesuai dengan lubangnya. Ketika semua rangkaian sudah dimasukkan ke lubangnya masing-masing, ini hasilnya menjadi sedikit rapi seperti ini ya sahabat kreatif. Terus untuk langkah berikutnya tinggal ditutup saja menggunakan tutupnya. Terus karena bagian bawah tadi kan dikasih PCB atau pendingin tambahan yang lebar, sehingga tutupnya saya kerok sedikit seperti ini agar tidak mengganjal di bagian baterainya. Tapi kalau tidak menggunakan pendingin tambahan yang lebar, bagian tutupnya tidak perlu dikerok seperti ini. Tapi sebelum dibaut, bagian sini akan saya kasih lem silikon dengan tujuan agar sedikit lebih waterproof. Terus tinggal ditutup saja. Kalau ada karet gelang, bagian sini tinggal dikasih dikasih karet gelang agar lemnya dapat menyebar secara merata. Berhubung saya nggak ada karet gelang, ya saya solasi sementara seperti ini. Nanti dilepas lagi untuk solasinya. Nah, ini tinggal ditunggu lemnya mengering saja atau mengeras saja ya. Ini setelah lem silikonnya sedikit mengeras, untuk hasilnya, hasil akhir kurang lebih seperti ini ya sahabat kreatif. Ada power bank dan juga ada senter emergensinya. Meskipun kalau ini kan ada senter jarak jauhnya ya, senter sorotnya. Kalau yang di sini nggak ada, tapi ya masih lumayan oke lah. Ini tinggal dikasih variasi yang lain. Misalnya kalau mau dibawa buat outdoor, dikasih karabiner buat jingjingan atau dikasih tali di bagian sininya juga baik lagi. Jadi sesuaikan dengan kreativitas kamu masing-masing kalau ingin membuat yang seperti ini. Dan ini untuk fitur-fiturnya akan saya coba. Yang pertama ini untuk lampu daruratnya atau lampu emergensinya. Ini ada 3 mode, 4 ding kalau nggak salah, itu ada 4 mode ya. Ini mode pertama terang, mode kedua redup, mode ketiga SOS. Ini kalau mode pertama terus dipencet beberapa detik, 2 detik, ini menuju ke mode paling terangnya atau mode turbonya. Ini mode pertama, mode kedua redup, mode ketiga SOS. Kalau ditahan 2 detik, ini menjadi mode turbo. Terus ini untuk lubang chargernya akan coba saya charger. Ini indikatornya nggak terlalu kelihatan ya. Ini sebenarnya nyala tapi indikatornya tertutup.
Ini bisa di charger, terus menggunakan USB juga bisa, atau yang kecil. Alah, kabel orang nyandak. Ini ya, kelihatan ya ada indikator warna merah di sini. Ini kabelnya nggak nyandak. Jadi ini bisa dicas masuk. Terus kalau untuk mencarger HP tadi sudah dicoba, ini kan saya coba lagi. Untuk saklarnya di on kan, dan ini dapat mencarger HP. Terus di sini ada indikatornya juga warna merah seperti ini. Jadi sangat mantap. Ini kalau dibawa naik gunung jos. Kalau ingin buat agar bertahan lama atau awet, untuk baterainya 18650, bisa gunakan yang satu baterainya itu kapasitas besar, misalnya 3500 mAh kali 6 sudah berapa itu ya, hitung dewek lah, nyora pintar matematika. Jadi kalau menurut saya, kalau menggunakan 3500 mAh kali 6, maka untuk hasilnya lumayan awet. Ini untuk review lain mungkin akan coba saya buatkan video selanjutnya ya. Ini cukup sampai di sini. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau nggak di skip-skip. Salam kreativitas, jangan lupa madang dan tetap joy-joy. Joy joy.